Ketika kita mendengar kata Alfamart, siapa yang tidak tahu? Gerai minimarket ini tersebar di mana-mana, melayani jutaan orang setiap harinya. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sosok di balik kesuksesan ini? Siapa yang memulai dari nol dan membangun kerajaan retail terbesar di Indonesia? Perkenalkan, Djoko Susanto, seorang pengusaha sukses yang kisah hidupnya penuh inspirasi dan pelajaran berharga. Djoko Susanto adalah contoh pengusaha sukses yang memulai dari bawah dan berhasil membangun kerajaan bisnis yang kini menjadikannya salah satu orang terkaya di Indonesia. Perjalanan panjang hidupnya, dari masa kecil yang penuh tantangan hingga mendirikan jaringan retail terbesar di Indonesia, adalah kisah tentang kerja keras, ketekunan, dan ketajaman melihat peluang bisnis. Djoko Susanto tidak dilahirkan dalam keluarga kaya raya. Ia berasal dari keluarga sederhana di Jakarta. Sejak usia belia, dia sudah terbiasa bekerja keras, membantu keluarganya mengelola toko kelontong di pasar tradisional. Disinilah, tanpa disadari, Djoko belajar banyak tentang bisnis. Dari cara melayani pelanggan, menata barang dagangan, hingga mengelola keuangan meskipun dalam skala kecil. Djoko Susanto lahir dengan nama Kwok Wievo pada 9 Februari 1950 di Jakarta. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana sebagai anak ke-6 dari 10 bersaudara. Sejak kecil, Djoko sudah terbiasa dengan kehidupan keras di keluarga pedagang. Keluarganya mengelola kios kecil di Pasar Arjuna, Jakarta, yang bernama Toko Sumber Bahagia, tempat mereka menjual kebutuhan pokok sehari-hari. Sejak usia 17 tahun, Djoko mulai terlibat langsung dalam membantu usaha keluarga, dan inilah yang menjadi awal mula ia belajar tentang bisnis. Pada tahun 1966, ketika Djoko masih duduk di bangku kelas 1 SMA di sekolah Tionghoa, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup semua sekolah Tionghoa. Akibat kebijakan ini, Djoko terpaksa berhenti bersekolah dan fokus pada usaha keluarga di pasar. Walaupun kesempatan untuk menempuh pendidikan formal terhenti, Djoko tidak menyerah. Ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan berbisnis dan mengembangkan wawasan yang lebih luas di bidang perdagangan. Salah satu langkah penting yang diambil Djoko di usia mudanya adalah memperluas usaha keluarga dengan mulai menjual rokok secara grosir. Keputusannya ini terbukti sangat cerdas. Pada masa itu, rokok kretek menjadi komoditas yang sangat diminati, dan Djoko berhasil menjual rokok dalam jumlah besar, baik grosir maupun eceran, di kios keluarganya. Bisnis rokok ini berkembang pesat, dan toko grosir milik Djoko mulai dikenal luas, bahkan sampai ke luar Pulau Jawa. Keberhasilan Djoko dalam menjual rokok membawa perubahan besar dalam hidupnya. Pada akhir 1980-an, putra Sampoerna, pemilik perusahaan rokok besar HM Sampoerna, tertarik dengan bisnis Djoko. Melihat ketajaman bisnis Djoko dalam distribusi rokok, putra mengajaknya bekerja sama mendirikan bisnis retail yang kemudian dikenal sebagai Alfa Toko Gudang Rabat, Alfa TGR. Pada tahun 1989, Djoko bersama putra Sampoerna meluncurkan Alfa TGR, sebuah jaringan retail grosir yang melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Dalam Alfa TGR, putra Sampoerna memiliki 70% saham, sementara Djoko menguasai 30% sisanya. Toko pertama Alfa TGR dibuka di gudang milik Sampoerna di Jalan Lodan, Jakarta. Dalam waktu singkat, Alfa TGR berkembang pesat berkat pengalaman Djoko dalam mengelola distribusi dan penjualannya. Pada tahun 1990-an, toko ini semakin populer dan menarik perhatian masyarakat luas. Setelah bertahun-tahun mengembangkan Alfa TGR, Djoko akhirnya memutuskan untuk membawa bisnis ini ke level berikutnya. Pada tahun 2002, ia mengakuisisi 141 gerai Alfa dan mengganti nama jaringan retailnya menjadi Alfamart, yang saat itu fokus sebagai minimarket yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga bersaing. Djoko melihat bahwa pasar retail Indonesia, terutama di kota-kota besar dan daerah urban, memerlukan tempat belanja yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Alfamart hadir sebagai solusi untuk kebutuhan ini. Namun, tantangan besar datang pada tahun 2005 ketika Philip Morris International, PMI, membeli HM Sampoerna dan memutuskan untuk tidak melanjutkan bisnis retail. Sebagai hasilnya, Djoko harus berpisah dengan putra Sampoerna. Tapi dengan kecerdikannya, Djoko berhasil mengajak perusahaan investasi North Star Pacific untuk membantu mengakuisisi saham mayoritas dari PMI. Setelah beberapa tahun, Djoko berhasil membeli kembali sebagian saham Alfamart dan sepenuhnya mengambil alih kendali bisnis ini. Alfamart berkembang pesat di bawah kepemimpinan Djoko. Pada tahun 2007, Djoko mendirikan Alfamidi yang menawarkan konsep minimarket dengan produk yang lebih beragam, termasuk barang-barang segar seperti sayuran, daging, dan buah. Alfamidi menjadi pelopor konsep toko retail dengan format medium market di Indonesia. Selain Alfamidi, Djoko juga meluncurkan Alfa Express
yang berfokus pada konsep convenience store dengan produk siap saji. Di bawah bendera Alfa Group, Joko juga melakukan rebranding terhadap Alfa Express dan menjalin kerjasama dengan Lawson, jaringan toko kelontong asal Jepang. Selain bisnis retail, Joko juga melebarkan sayap bisnisnya ke sektor lain. Ia memiliki divisi properti melalui Alfaland yang mengelola beberapa properti, termasuk hotel-hotel yang dioperasikan oleh Omega Hotel Management di seluruh Indonesia. Joko juga memiliki perusahaan di sektor pendidikan, yaitu Universitas Bunda Mulia dan Sekolah Bunda Mulia di Jakarta, yang didirikan melalui Yayasan Pendidikan Bunda Mulia pada tahun 2003. Dengan demikian, Joko tidak hanya berfokus pada bisnis komersial, tetapi juga berkontribusi dalam dunia pendidikan. Ekspansi Alfamart tidak hanya terbatas di dalam negeri saja. Pada tahun 2014, Joko membawa Alfamart ke pasar internasional dengan membuka gerai di Filipina. Pada tahun 2020, Alfamart telah memiliki lebih dari 1.000 gerai di negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa Joko tidak hanya memiliki visi untuk menguasai pasar domestik, tetapi juga membawa merek Indonesia ke kancah global. Kesuksesan besar yang diraih Joko Susanto membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2022, Joko menduduki peringkat ke-10 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, dengan total kekayaan mencapai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat. Alfamart yang ia dirikan telah tumbuh menjadi jaringan minimarket terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 18.000 gerai yang tersebar di seluruh negeri. Joko Susanto adalah bukti bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan ketajaman dalam membaca peluang, seseorang dapat membangun kesuksesan yang besar, bahkan dari latar belakang yang sederhana. Meskipun ia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya, Joko berhasil mengubah tantangan hidup menjadi peluang bisnis yang luar biasa besar. Alfamart dan Alfamidi kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan masyarakat Indonesia, dan kesuksesan Joko menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada keadaan dan terus berusaha keras untuk mencapai impian mereka,